lagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai cara menggunakan jalan raya bagi para pengendara. Biasanya tanda-tanda di sekitar jalan raya baik itu rambu-rambu diperhatikan oleh para pengendara. Kalau orang yang duduk di kursi penumpang ataupun di bonceng biasanya tidak terlalu memperhatikannya. Yang paling jelas adalah tanda di atas jalan raya, yaitu garis yang ada di tengahnya. Jika garis tersebut tidak terputus, artinya lurus saja, itu artinya tidak diperkenankan kepada pengendara untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya. Biasanya garis yang tidak terputus ini ada di atas jembatan ataupun juga di daerah yang menikung ataupun berbelok. Karena jika kita mendahului pengendara di depan ketika situasi di atas jembatan maupun daerah yang berbelok jalannya, itu akan menyebabkan potensi kecelakaan yang lebih besar. Nah, jika ada di atas satu jalan raya, garisnya putus-putus, itulah tanda di mana pengendara boleh berpindah jalur dan diizinkan untuk mendahului. Artinya itu adalah daerah yang aman untuk mendahului. Ini satu tanda biasa, tapi harus sangat diperhatikan untuk menjaga keamanan kita sebagai pengendara dan juga keamanan orang lain. Ketika kita mendahului, kita juga harus memperhatikan kendaraan yang berada dari arus yang berlawanan. Biasanya ini diaplikasikan ketika kita hendak juga berbicara kepada orang lain. Ada banyak dalam pikiran kita yang ingin kita ungkapkan dalam perkataan, tetapi tidak semuanya harus dikatakan. Biasanya kalau saya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah saya pikir-pikirkan dalam satu perbincangan dengan orang lain, jika saya ingin berbicara tapi tiba-tiba selalu disela oleh orang lain, berkali-kali seperti itu artinya adalah lebih baik saya tidak menyampaikan hal tersebut. Atau ketika saya ingin sekali berbicara untuk sesuatu hal, tapi tiba-tiba gigi saya menggigit lidah secara tidak sengaja, itu artinya saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut pada saat itu. Karena biasanya kalau saya tetap saja menyampaikan apa yang saya pikirkan, tidak terlalu baik hasilnya bagi saya. Ada banyak tanda-tanda kecil yang ada di sekitar kita yang membuat kita lebih baik menahan diri untuk tidak melewati atau lebih baik kita berada di jalur yang tepat. Sama seperti ketika kita mungkin ada hal yang menurut kita salah, biasanya kita tersandung. Ataupun mungkin ada tanda-tanda kecil lainnya yang kita rasakan. Mari kita perhatikan tanda-tanda kecil ini karena biasanya Tuhan menjaga kita melalui hal-hal tersebut. Inilah satu informasi yang saya syukuri. Mari kita terus memiliki alasan untuk bersyukur. Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 15 September ialah Duta-duta Pemerintahan Allah. Dengan ayat inti yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Penjelasannya, Gereja Kristus haruslah bersih, murni, dan dikuduskan bagi Allah. Anggota berdiri di hadapan dunia sebagai duta pemerintahan surgawi. Mereka mengambil bagian selama waktu masih belum berakhir atas dasar belas kasihan. Allah menghendaki agar semua yang mengaku percaya pada kebenaran firman-Nya akan memasyurkannya. Kesetiaan mereka yang gigih akan sangat dihargai. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Maka janganlah kita jemu berbuat baik. Marilah kita memberikan hati kita sepenuhnya pada pengajaran misionaris medis yang agung itu. Menurut iman kita sendiri terhadap pekabaran itu, akan demikianlah kesungguhan kita dan kekuatan kita
dalam mempromosikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kita menghadapi kewajiban baru. Akhir satu tugas adalah awal dari tugas berikutnya. Kehidupan kita harus dihabiskan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Para anggota gereja Kristus harus menjadi contoh pelayanan kehidupan, kepatuhan penuh terhadap teladan agung kita. Setiap hari pekerjaan kita akan ditentukan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Dalam pelayanan yang penuh doa dan waspada, kita akan menyempurnakan tabiat menuju keserupaan tabiat ilahi, tabiat yang dengannya Allah akan berkenan, dan itu akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang menunggu untuk menyatakan kasih karunia dan kuasa-Nya melalui umat-Nya. Secara perseorangan kita harus berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah, maka pengaruh kudus Injil Kristus dalam segala keindahannya akan tampak dalam kehidupan kita. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita terus bergemar dalam pekerjaan Tuhan, dan dikatakan di sini, tidak jemu-jemu berbuat baik. Seperti lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak ketika cerita anak-anak pada hari Sabat selesai disampaikan, janganlah jemu berbuat baik, karena akan tiba waktunya bagi kita untuk menuainya ketika kita tidak menjadi lemah. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa memohon kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami dan selalu memperhatikan setiap hal yang kami lakukan dan juga kami pikirkan. Kami datang kepada Tuhan hari ini, mengawali setiap kegiatan aktivitas kami, memohon penyertaan Tuhan, serta perlindungan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terutama Bapa, biarlah hati kami selalu bersukacita dan bergemar, dengan suka dan rela berada dalam pekerjaan dan hal-hal yang ingin Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin untuk terus berbuat baik sebagai wakil-wakil Tuhan di dunia ini, sehingga pengaruh kami boleh bermanfaat, berdampak positif kepada orang lain, dan orang-orang tersebut pun boleh diarahkan kepada Tuhan saja, Juru Selamat dunia. Dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami sepanjang aktivitas kami serta orang-orang yang kami kasihi, baik yang berada bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bawa permohonan ini. Amin. Terima kasih banyak, mari berjumpa kembali esok hari. Dan jika Anda ingin menyampaikan usulan doa, mari tuliskanlah hal tersebut di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, teruslah bersukacita dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.